Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 141 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Tetapi saya membacakan bagi setiap kita ayat yang ketiga sampai yang ke-4a. Demikian firman Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Saudara sekalian yang terkasih, Mazmur 141 ini ditulis jelas oleh Daud. Tetapi kita tidak tahu persis situasi apa sih yang sedang dialami oleh Daud. Tapi ada jelas satu hal, yaitu Daud sedang berada di dalam yang namanya tekanan. Ada ancaman, ada orang-orang yang jahat di sekitarnya, dan mungkin ada godaan untuk bereaksi dengan cara-cara yang salah. Saudara, dalam kondisi seperti ini biasanya apa sih yang paling sulit dilakukan, yang paling sulit dijaga? Mungkin kita bisa mengatakan bukan kaki kita atau tangan kita, tapi mulut kita dan juga hati kita. Kalau kita kembali melihat, Daud tidak langsung berdoa loh supaya musuhnya dihancurkan. Tapi Daud justru berdoa pertama-tama, Tuhan jaga mulutku dan juga jaga hatiku. Hal ini mengajarkan apa? Bahwa seringkali masalah terbesar bukan berada di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita sendiri. Saudara sekalian, mulut kita adalah cerminan bagaimana kondisi hati kita. Ketika kita lelah, mulut mudah mengeluh. Ketika hati kita mungkin terluka oleh orang lain, mulut kita mudah menyakiti. Ketika hati kita dilingkupi oleh namanya iri hati, mulut kita mudah untuk menghakimi. Karena itu Daud berkata kepada Tuhan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Daud sadar kalau hati sudah condong ke arah yang salah, maka perkataan dan segala macam tindakan-tindakan itu pasti akan mengikutinya. Saudara sekalian, Mazmur ini juga mengingatkan kita bahwa orang benar pun bisa tergoda. Tergoda untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tergoda untuk ikut arus, bahkan tergoda untuk berkata yang tidak baik atau perkataan yang penuh dengan amarah. Tapi kita melihat bagaimana Daud memilih satu sikap yang sangat baik. Dia bersandar penuh kepada Tuhan yang hidup. Inilah sikap yang harusnya kita juga miliki. Saudara sekalian yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajak untuk sama-sama merenung, bagaimana sih dengan mulut kita hari-hari ini? Bagaimana dengan mulut Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian? Apa yang sering keluar dari bibir kita? Ucapan-ucapan yang seperti apa yang sering kita katakan? Ucapan yang penuh dengan syukur atau ucapan yang penuh dengan keluhan? Ucapan yang penuh dengan doa atau ucapan yang justru penuh dengan gosip? Ucapan yang menguatkan atau justru ucapan yang melukai? Saat teduh pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan itu dimulai dari hal-hal yang kecil, bukan dari hal yang besar. Apakah hal kecil itu? Yaitu kata-kata kita, apa yang kita ucapkan, dan hati kita yang sungguh-sungguh beres di hadapan Tuhan. Itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Biarlah saudara sekalian, kita boleh menjaga perkataan kita, terutama isi hati kita, karena dari hati itu muncul lewat perkataan. Biarlah hati kita, perkataan kita sungguh-sungguh memperkatakan yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan memperkatakan hal-hal yang buruk. Kiranya renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita dan juga menolong kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan setiap kami bagaimana kami menjaga tutur kata kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh menjaga bagaimana kami bertutur kata terhadap orang lain, terutama dimulai dari hati kami. Tuhan bereskan setiap hal yang tidak beres dalam hati kami, sehingga yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang membangun. Terpujilah namamu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita juga bersyukur dua saudari kita berulang tahun, saudari Deresia Debbie dan Vela Evangeline. Mari sama-sama kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang telah dilalui oleh kedua saudari kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya di usia yang baru ini Tuhan berikan setiap kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan juga hikmat, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan juga berkati secara khusus untuk kedua saudari kami, Teresia Debbie dan juga Vela. Tuhan kiranya boleh menolong mereka dalam setiap hal-hal yang mereka butuhkan, menolong mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka alami.
dalam studi yang dijalani oleh Vela. Kiranya Tuhan juga boleh senantiasa menuntun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.